Zombie Apocalypse. Lalu kemudian di depan ini adalah tampilan dari aplikasi EDS 2020 COVID-19 versi desktop ya, versi offline yang diinstal di komputer. Jadi seperti tahun-tahun yang sebelumnya, ini masih mempertahankan versi aplikasi yang dilakukan atau diinstal di komputer operator sekolah. Lalu kemudian untuk aplikasi tahun 2020 ini sendiri, nah, ini nanti tidak perlu dilihat versinya ya, karena ini kan masih versi yang sebentar lagi insya Allah akan rilis, tapi kalau yang versi sekarang ini masih versi offline 2020 saja, jadi yang A itu belum. Jadi untuk yang versi yang sudah rilis sekarang, yang versi offline 2020, nah ini tampilan depannya seperti ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada yang dulu sudah pernah menginstal EDS 2019, nah itu pasti nanti akan berbeda tampilannya dengan yang versi sekarang. Jadi kalau yang sekarang itu tampilannya didominasi warna hijau ya. Nah kalau yang tahun lalu itu kan warna oranye kalau tidak salah. Nah jadi jangan sampai salah install. Nah lalu kemudian sebelum masuk ke aplikasi, ini akan saya tampilkan sekilas tentang berita rilis aplikasi EDS 2020, yang mana berita ini dimuat di website PMP, website resminya PMP itu pmp.kemdikbud.go.id. Nah, di menu berita, nah di sini ada rilis aplikasi EDS 2020 COVID-19 pada tanggal 22 Oktober 2020. Nah, ini tidak akan saya jelaskan. Mungkin bisa dibuka atau bisa dibaca oleh Bapak dan Ibu masing-masing ya, di HP atau di komputer masing-masing. Nah, jadi sekiranya ada info-info yang nanti perlu diperjelas, silahkan dicek di sini. Nah, kemudian di aplikasi EDS 2020 ini sendiri, kalau kita buka pertama kali, kita anggap saja ini sudah melewati proses instalasi ya, karena proses instalasinya itu relatif mudah ya, tidak terlalu sulit. Mungkin yang perlu diperhatikan sebelum instalasi itu adalah pastikan bahwa komputer yang diinstal aplikasi EDS 2020 ini sudah ada aplikasi Dapodiknya. Nah, kemudian kita lihat di tampilan loginnya. Nah, di sini ada di panel sebelah kanan ya, ada dua bagian. Yang pertama adalah form login. Kemudian di bawahnya ini ada form registrasi. Nah, untuk tahun ini, untuk tahun 2020, di aplikasi EDS 2020 sudah disediakan dua pilihan registrasi. Jadi, ada registrasi menggunakan Dapodik lokal, ada registrasi menggunakan prefill. Nah, kalau registrasi menggunakan prefill itu registrasi yang sudah kita praktekkan di tahun 2019 kemarin. Jadi registrasi dengan prefill ini kira-kira mirip dengan proses yang dilakukan baik itu di aplikasi Dapodik maupun di aplikasi EDS dari tahun 2019 yang lalu. Nah, untuk tahun 2020 ini ada satu metode registrasi lagi, yaitu registrasi dengan Dapodik lokal. Nah, nanti akan kita coba bahas satu persatu ini ya, perbedaan antara registrasi dengan Dapodik lokal dengan registrasi dengan prefill. Nah, jadi kalau di depan ini Bapak dan Ibu klik registrasi dengan Dapodik lokal, klik tombolnya, maka nanti akan diarahkan ke menu registrasi menggunakan aplikasi Dapodik. Nah, sebelum kita mulai melakukan registrasi menggunakan aplikasi Dapodik, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu, khususnya operator ya, yang akan mengoperasikan aplikasi ini. Jadi yang pertama adalah sebelum melakukan Dapodik, registrasi dari Dapodik, pastikan bahwa komputernya itu sudah terinstall aplikasi Dapodik yang versi terbaru. Jadi kalau misalkan masih versi-versi yang lama, itu pastikan bahwa Dapodiknya diupdate ke versi yang terakhir dirilis ya, oleh Sejen Pak Tugasmu. Jadi kalau misalkan masih belum menggunakan versi terakhir, ya
itu berarti perlu diupdate dulu gitu ya. Nah, lalu kemudian itu yang pertama ya. Lalu kemudian yang kedua, pastikan bahwa aplikasi Dapodiknya berjalan dengan baik ya. Jadi walaupun sudah terinstall, tapi kalau ternyata Dapodiknya mati gitu, misalkan diakses tidak bisa, nah itu juga tidak akan bisa berjalan lancar proses registrasinya. Jadi yang pertama sudah terinstall, yang kedua sudah bisa dibuka dengan normal gitu aplikasi Dapodiknya. Lalu kemudian yang ketiga, pastikan bahwa aplikasi Dapodiknya sudah terdaftar sekolah yang akan digunakan untuk melakukan pengisian EDS 2020 ini. Jadi kalau baru diinstal, kemudian Dapodiknya sudah berjalan dengan normal tapi kok masih kosong, alias tidak ada sekolah yang sudah terdaftar di situ di aplikasi Dapodiknya, maka registrasi ini pun tidak bisa dilaksanakan. Jadi 3 itu ya yang perlu diperhatikan sebelum kita mulai melakukan proses registrasi dari Dapodik lokal. Nah, lalu kemudian, silakan ini dibaca penjelasannya. Jadi, proses ini akan membaca dan mengambil data Dapodik dari aplikasi Dapodik yang terinstall di komputer Anda. Mohon pastikan bahwa aplikasi Dapodik berjalan dengan normal. Jadi, data yang ada di Dapodik itu kan sudah tersedia ya. Data pengguna khususnya yang akan kita gunakan sekarang itu adalah data guru dan data kepala sekolah. Nah, data guru dan kepala sekolah yang diwakili operator itu langsung akan kita tarik ke dalam aplikasi EDS ini gitu. Jadi tidak perlu melakukan registrasi menggunakan prefill yang mana itu menggunakan internet ya pasti. Nah, kalau versi Dapodik versi registrasi sekarang ini yang menggunakan Dapodik lokal ini tidak perlu menggunakan internet, tidak perlu menggunakan jaringan internet. Jadi cukup dari aplikasi antar aplikasi saja. Nah, kemudian di sini disediakan 3 kolom ya, 3 kolom isian. Yang pertama adalah NPSN, jadi sekolah yang sudah terdaftar di Dapodik. Nah, itu NPSN-nya masukkan ke sini. Lalu kemudian yang kedua adalah kode registrasi. Kode registrasi dari sekolah yang bersangkutan, NPSN-nya kita isi di sini. Lalu kemudian yang ketiga adalah URL aplikasi Dapodiknya. Nah, kalau NPSN ini sudah pasti harus tepat, harus benar ya, jangan sampai salah ketik atau kurang angka seperti itu. Karena kalau misalkan kurang ya pasti prosesnya gagal. Lalu kemudian kode registrasi juga sama, harus benar ya, jangan sampai salah ketik, jangan sampai atau berbeda kode registrasinya dengan kode registrasi yang NPSN-nya kita isi di sini. Nah, lalu kemudian yang ketiga, URL aplikasi Dapodik ini secara bawaannya atau secara defaultnya itu sudah disediakan langsung seperti ini ya, localhost.25774. Jadi ini adalah URL standar dari aplikasi Dapodik yang terinstall di komputer. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata aplikasi Dapodiknya tidak standar ya? Mungkin di sini yang salah satu peserta yang mengikuti ini ada operator yang atau sekolah yang ya sudah lumayan canggih gitu ya. Jadi aplikasi Dapodiknya tidak diinstal di komputer operator tapi diinstal di server lokal sekolah misalkan. Lalu kemudian mengaksesnya tidak menggunakan localhost tapi menggunakan IP address misalkan 192.168 dan seterusnya. Nah, itu juga bisa kita ganti. Jadi tidak saklek harus localhost 5774 seperti ini, tapi kita bisa ganti sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah masing-masing. Tapi kalau misalkan memang operatornya menginstal Dapodiknya secara standar, kemudian konfigurasi atau settingannya tidak dirubah-rubah, ya tidak usah dirubah-rubah juga di sini gitu ya. Jadi biarkan saja seperti ini. Nah, untuk keperluan demo sekarang ini akan dicoba tes registrasi menggunakan aplikasi Dapodik yang terinstall di server, anggap aja ini server lokal gitu ya. Nah, jadi saya isinya seperti ini. Nah, ini udah NPSN-nya, kode registrasi, kemudian URL sudah diisi. Kemudian kita klik tarik data. Nah, proses registrasi ini mungkin akan memakan waktu, tapi tidak akan terlalu lama, jadi cukup ditunggu saja beberapa saat. Kalau nanti sudah selesai, maka nanti dia akan muncul tampilan, baik itu nanti berhasil atau gagal. Nah, jadi kalau gagal itu biasanya nanti akan muncul tampilan proses gagal, kemudian keterangannya biasanya yang paling umum adalah sekolah tidak ditemukan. Nah,
Kalau terjadi sekolah tidak ditemukan seperti itu, ada dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah mungkin inputannya gagal atau salah gitu. Jadi mungkin prosesnya gagal karena inputannya salah, entah itu MPSN-nya atau kode registrasinya atau URL aplikasi Dapodiknya salah satunya. Atau yang kedua adalah karena memang ada kendala di sisi aplikasi Dapodiknya. Jadi dari beberapa kasus yang sudah terlaporkan itu biasanya penyebabnya adalah karena aplikasi Dapodiknya itu terinstall lebih dari satu sekolah misalkan. Nah, itu biasanya berpotensi mengakibatkan proses registrasi gagal. Jadi misalkan ada dua sekolah di dalam satu aplikasi Dapodik, sekolah A dan sekolah B. Nah, biasanya itu jadi membuat proses registrasinya terhambat atau bahkan gagal. Nah, solusinya adalah kalau misalkan memang seperti itu, yang pertama bisa disinkronisasikan dulu aplikasi Dapodiknya, lalu kemudian aplikasi Dapodiknya diinstal ulang, kemudian registrasi ulang hanya dengan menggunakan satu sekolah. Lalu kemudian kalaupun ternyata masih belum berhasil juga, maka nanti kita bisa menggunakan registrasi yang lain ya, menggunakan prefill. Nah, ini sudah selesai ya, proses registrasi selesai. Kemudian kalau muncul nama sekolahnya, lalu kemudian pengguna total dan registrasi berhasil seperti ini, artinya prosesnya berhasil. Kemudian bisa kita tutup, kita akan diarahkan kembali ke menu login. Nah, ini silahkan, tadi kan sudah sudah registrasi menggunakan sekolah yang kita tuju ya. Nah, sekarang kita loginnya menggunakan akun operator sekolah dari sekolah yang tadi kita gunakan untuk registrasi. Jangan sampai registrasinya menggunakan sekolah A, lalu kemudian loginnya menggunakan operator dari sekolah B. Nah, itu nanti pasti akan gagal loginnya. Nah, ini kita coba masuk ya. Oke, berhasil. Nah, ini untuk mengetes kita berhasil masuk atau tidak menggunakan proses registrasi yang sebelumnya, yang dari Dapodik lokal ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam aplikasi, di sini ada satu lagi registrasi, yaitu registrasi dengan prefill. Nah, kalau dari tim PMP dan tim EDS itu sebenarnya yang kita sarankan atau yang kita rekomendasikan adalah registrasi menggunakan Dapodik lokal. Kenapa? Karena beberapa keunggulannya ya. Yang utama adalah tidak menggunakan internet. Jadi pasti ini akan sangat meringankan Bapak dan Ibu, khususnya bagi Bapak dan Ibu yang mungkin di dalam lingkungan wilayah sekolahnya atau wilayah tinggalnya itu jaringan internet sedikit sulit. Nah, jadi kalau registrasi dengan Dapodik lokal itu kita mencoret persyaratan harus ada internetnya, jadi lebih mudah. Nah, lalu kemudian yang kedua, proses registrasi dengan menggunakan Dapodik lokal juga lebih meminimalisir resiko gagal gitu ya, karena prosesnya hanya dari lokal ke lokal, hanya dari aplikasi ke aplikasi. Jadi proses kegagalannya sedikit lebih berkurang gitu dibanding kalau kita menggunakan internet. Tapi kalau ternyata menggunakan Dapodik lokal itu mengalami kendala, nah di sini masih kita sediakan registrasi menggunakan metode yang lain, yaitu menggunakan metode prefill. Nah, kalau Bapak dan Ibu mengikuti ADS dari 2019, ini harusnya sudah cukup familiar ya dengan proses yang menggunakan prefill Dapodik ini, karena ini relatif tidak ada perubahan. Jadi masih sama, diunduh file prefillnya dari website pmp.kemdikbud, lalu kemudian hasil dari unduhan file prefillnya itu dimasukkan ke folder prefill Dapodik. Kemudian setelah itu registrasi menggunakan email, kata sandi, dan kode registrasi dari operator sekolah yang kita gunakan tadi untuk mengunduh prefillnya. Lalu kemudian kita langsung klik registrasi ini. Nah, di antara dua registrasi ini ya, registrasi dengan Dapodik lokal dan registrasi dengan prefill, ini ada pesan. Jadi, mohon hanya pilih salah satu metode registrasi saja. Jadi kalau misalkan sekolah Bapak dan Ibu sudah menggunakan Dapodik lokal untuk registrasi, ya tidak perlu menggunakan registrasi dengan prefill. Atau sebaliknya, kalau registrasinya menggunakan prefill,
maka registrasi dengan apodik lokal tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena kalau misalkan itu dilakukan dua-duanya ya, jadi registrasi dengan apodik lokal iya, kemudian registrasi dengan private juga iya. Nah itu nanti khawatirkan data yang ada di aplikasi EDS ini akan saling bertabrakan gitu ya. Kendala yang paling umum muncul kalau misalkan itu dilakukan dua-duanya adalah datanya jadi double gitu ya, jadi operatornya double, kemudian guru-gurunya juga ada, jadi ganda seperti itu. Nah itu untuk mencegah hal tersebut, silakan dari awal tentukan mau menggunakan yang mana. Kalau dari kami disarankan atau direkomendasikan menggunakan dapodik lokal saja. Nah jadi kalau misalkan pilihannya bisa dua-duanya ya pilih dapodik lokal. Tapi kalau ternyata dapodik lokalnya error atau tidak bisa, maka baru gunakan registrasi dengan private seperti itu ya. Oke, nah lalu kemudian tadi masalah registrasi sudah dijelaskan. Nah sekarang kita masuk ke aplikasinya. Nah ini adalah tampilan dari aplikasi yang terbaru ya. Jadi untuk berandanya sendiri ini relatif tidak terlalu banyak perubahannya. Nah ini yang akan saya jelaskan mungkin adalah perubahan-perubahan yang terjadi di versi 2020 ini saja gitu ya. Jadi untuk tampilan atas ini adalah sekolah yang sekarang sedang login gitu ya, lalu kemudian ini versinya, lalu kemudian di bawahnya ini, nah ini ada dua tombol yang ya bisa kita sebut baru gitu ya. Jadi yang pertama adalah tarik data dari server, lalu kemudian hitung total kemajuan. Nah, dua tombol ini itu tidak perlu diklik kalau memang proses Bapak dan Ibu semua adalah proses pertama kali melakukan pengisian. Jadi sekarang kan ini baru ya, jadi harusnya banyak sekolah yang insya Allah baru mulai gitu. Nah ketika baru mulai mengisi di 2020 ini, tarik data dari server dan hitung total ini tidak perlu diklik, jadi abaikan saja dulu. Nah kapan kita perlu untuk mengklik dua tombol di beranda ini? Dua tombol di beranda ini perlu kita klik atau perlu kita jalankan kalau kita melakukan instalasi yang kedua atau yang ketiga kali. Itu contoh misalkan sekarang melakukan pengisian, sekarang melakukan instalasi lalu kemudian pengisian gitu ya. Kemudian sudah dapat berapa persen kemajuannya, mungkin berapa 20 atau 30%. Nah lalu kemudian di komputer yang kita gunakan ternyata ada satu dan lain hal yang menyebabkan Bapak dan Ibu harus install ulang. Contoh misalkan komputernya rusak gitu ya, jadi Windows-nya harus diinstal ulang. Atau komputernya dipinjam orang tapi nggak izin misalkan gitu ya, alias hilang gitu. Nah itu juga otomatis kan kita harus pindah ke komputer yang baru, kemudian kita install ulang aplikasi EDS 2020-nya. Nah kalau sebelum proses instalasi ulang itu dilakukan sebelumnya itu sudah sempat sinkron dulu, misalkan gitu ya, sinkron dulu gitu, yang sudah dilakukan, yang sudah diisi. Nah otomatis kan sudah ada data yang tersimpan di server. Nah ketika kita melakukan instalasi baru, harapan kita adalah data yang sudah terinstall sudah terkirim ke server itu bisa turun kembali ke lokal. Nah cara menurunkannya itu adalah menggunakan tarik data ini. Jadi tarik data dari server ini fungsinya adalah menurunkan data yang sudah kita isi di instalasi sebelumnya kembali ke aplikasi yang ada di lokal kita. Nah lalu kemudian hitung total kemajuan ini adalah untuk mengembalikan progres yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Jadi kalau misalkan kemarin sebelum kita install ulang aplikasi progresnya sudah 40% contoh gitu ya. Nah hitung total ini untuk mengembalikan progres ke 40% lagi, jadi tidak 0%, tidak seperti mengisi dari awal lagi seperti itu. Nah jadi kalau baru pertama kali melakukan pengisian di tahun 2020 ini, dua tombol ini tidak perlu diklik, tidak perlu dijalankan. Nah lalu kemudian yang bawahnya ini relatif sama ya, identitas pengguna, kemudian kemajuan Anda, kemudian ini penghargaan masih sama seperti tahun lalu. Kemudian di bawahnya ada tombol shortcut, ya tombol yang bisa kita gunakan untuk mempermudah akses ke menu-menu yang kita tuju.
Kemudian di sebelahnya ini adalah daftar pembaruan. Untuk yang sudah rilis sekarang ini masih versi 2020. Kita sedang mempersiapkan versi 2020A. Mudah-mudahan nanti kalau sudah siap bisa langsung kita rilis ya. Itu nanti salah satu menu yang akan dibawa oleh 2020A itu adalah menu menghitung rapor mutu langsung menggunakan 8 standar gitu ya. Jadi nanti 8 standar itu akan langsung muncul tanpa harus kita kirimkan dulu ke server, lalu kemudian kita menunggu prosesnya selesai di server. Nah, kemudian kemajuan pengisian ini juga sama ya. Jadi sekarang mengisi kuesioner lalu kemudian menghitung rapor mutu sekolah, kemudian langsung ke paket integritas sekolah-sekolah. Nah, lalu kemudian ini kemajuan pengisian secara keseluruhan dari satu sekolah gitu ya. Jadi tidak hanya satu responden saja. Nah, sekarang kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu menu pengaturan. Nah, di menu pengaturan ini kita coba lihat ya, profil pengguna ini relatif masih tidak terlalu banyak perubahan. Jadi ini menampilkan siapa yang sedang login saat ini, lalu kemudian aktivitasnya ya, ini kapan terakhir kali login dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pengguna yang tampil di menu ini, di menu profil pengguna ini, itu adalah pengguna yang diambil dari aplikasi Dapodi. Contoh misalkan sekarang saya lagi menggunakan akun operator sekolah ya, untuk mewakili kepala sekolah. Nah, akun ini itu adalah akun yang sumbernya dari Dapodi. Nah, di aplikasi EDS itu tidak ada proses ubah atau tidak ada proses modifikasi data pengguna, yang artinya adalah kalau misalkan ada ketidaksesuaian dari pengguna yang sedang kita gunakan, mungkin dari namanya atau mungkin dari isian-isian yang lain, nah itu perubahannya dilakukan di aplikasi Dapodik gitu ya, bukan di aplikasi EDS. Nanti aplikasi Dapodiknya dirubah atau diperbaiki, lalu kemudian setelah selesai baru kemudian kita melakukan tarik data lagi dari aplikasi NDS yang di depan tadi, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen pengguna. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya bahwa tahun ini, pemetaan tahun 2020 ini, selain namanya yang berubah ya, namanya ada embel-embel COVID-19 gitu. Nah, jenis responden yang wajib untuk mengisi pun berubah juga. Jadi kalau tahun lalu kita mengenal ada 4 jenis responden yang wajib untuk mengisi, yaitu kepala sekolah, kemudian guru, peserta didik, dan komite sekolah. Maka di tahun ini hanya 2 jenis responden yang diwajibkan untuk melakukan pengisian, yaitu kepala sekolah yang diwakili oleh kepala operator sekolah, lalu kemudian guru. Nah, di tampil manajemen pengguna ini, itu pun yang ditampilkan tinggal 2 responden yang memang wajib gitu ya. Jadi hanya kepala sekolah dan guru saja yang ditampilkan di manajemen pengguna ini. Jadi mungkin tidak akan sebanyak tampilan responden yang di tahun lalu gitu. Kalau tahun lalu kan sampai ribuan ya, kalau memang pengguna peserta didiknya ada 1000-an atau 2000-an lebih gitu. Nah, kalau sekarang mungkin hanya ya puluhan sampai mungkin ratusan kalau misalkan memang gurunya banyak. Nah, kemudian ini ada penjelasan lagi. Jadi memang ini penjelasan ini selalu diulang-ulang ya, supaya Bapak dan Ibu semua bisa 100% paham tentang alur yang kita gunakan di ADS ini. Jadi guru yang tampil pada menu ini bersumber dari Dapodik. Bila ada ketidaksesuaian, silakan lakukan penyesuaian pada aplikasi Dapodik sekolah Anda. Nah, jadi sekali lagi bahwa aplikasi yang EDS yang kita gunakan sekarang ini, datanya adalah data yang tinggal pakai gitu ya, tinggal pakai dari Dapodik. Jadi kita tidak melakukan penambahan, tidak melakukan edit dari data-data guru dan kepala sekolahnya. Jadi seandainya misalkan nih kita menemukan kasus contoh gurunya belum ada di aplikasi EDS gitu ya. Nah, coba dicek dulu di aplikasi Dapodiknya apakah guru tersebut sudah ada atau belum. Atau sebaliknya, misalkan gurunya sudah pensiun tapi masih masuk di sini. Nah, coba dicek di aplikasi Dapodiknya apakah akun pengguna dari guru tersebut sudah dinonaktifkan atau belum. Nah,
Kemudian yang perlu diperhatikan juga bahwa data yang kita ambil dari aplikasi Dapodik itu adalah data yang sumbernya dari manajemen pengguna ya, manajemen pengguna Dapodik, bukan dari menu GTK. Nah, jadi kalau di aplikasi Dapodik itu kan ada dua jenis ya, ada yang menu GTK, ada yang menu manajemen pengguna. Nah, manajemen pengguna yang ada di Dapodik itulah yang datanya kita gunakan. Jadi ada juga kemungkinan bahwa gurunya sebenarnya sudah terdaftar di sekolah tersebut, tapi ternyata belum dibuatkan akun penggunanya, gitu ya. Jadi ada satu guru sudah terdaftar di sekolah, tapi akun penggunanya belum dibuatkan atau belum tersedia. Nah, otomatis ketika dilakukan tarik data guru tersebut tidak akan ikut tertarik karena data penggunanya tidak atau belum ada. Nah, jadi seperti itu ya. Pastikan bahwa data yang sudah ada di Dapodik, data penggunanya itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, lalu kemudian dari masing-masing data pengguna ini kalau kita klik satu, nah di sini di menu yang paling kanan itu ada menu detail ya. Nah, ini ada beberapa menu yang bisa kita pilih. Tukar pengguna, profil, kemudian hapus, kemudian ada batalkan kandidat responden, atau kalau memang masih belum menjadi kandidat, ini bisa kita pilih sebagai kandidat responden. Cukup kita klik saja. Nah, nanti dia akan menjadi kandidat. Nah, ini fungsinya apa? Jadi fungsinya adalah misalkan guru yang ada di sekolah Bapak dan Ibu banyak gitu ya, atau lebih dari jumlah minimal yang disyaratkan untuk pengisian EDS ini. Nah, otomatis kan kita harus memilih guru mana yang akan melakukan pengisian. Nah, guru mana yang akan melakukan pengisian itu kita tandai ya, kita catat dengan menggunakan fungsi pilih kandidat responden ini. Dengan kita memilih seperti ini, itu artinya guru yang bersangkutan yang kita pilih tadi itu adalah kandidat responden pengisi instrumen. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa fokus ke pengguna-pengguna yang memang sudah kita pilih saja. Jadi yang tidak kita pilih ya untuk saat ini bisa kita abaikan gitu ya, supaya tidak bingung juga. Nah, lalu kemudian ini kita langsung masuk ke menu ini ya, tukar pengguna. Nah, jadi walaupun sekarang sudah ada aplikasi yang menggunakan HP, tapi masih kita sediakan fitur tukar pengguna seandainya misalkan kebetulan Bapak dan Ibu di wilayahnya termasuk zona hijau yang bisa datang ke sekolah guru-gurunya misalkan gitu ya. Nah, jadi pengisian menggunakan komputer itu masih kita sediakan opsinya. Nah, tukar pengguna ini fungsinya adalah untuk menukar pengguna yang sedang kita gunakan sekarang dengan pengguna lain yang akan mengisi instrumen. Contohnya dalam hal ini dari operator sekolah, ditukar penggunanya menjadi pengguna guru. Nah, jadi nanti yang tampil adalah instrumen untuk guru gitu ya, bukan instrumen untuk kepala sekolah lagi. Nah, ini masih kita sediakan fungsinya, walaupun untuk saat ini jenis responden yang bisa dipilih hanyalah guru saja. Jadi peserta didik sudah tidak tampil lagi di menu daftar pengguna ini. Nah, lalu kemudian sekarang kita masuk ke kuesioner. Nah, kuesioner yang tampil di aplikasi EDS 2020 ini sudah disesuaikan dengan kuesioner yang terbaru ya, kuesioner tahun 2020 COVID-19. Nah, tampilannya masih sama seperti tahun lalu, jadi dibagi-bagi menjadi beberapa standar ya, dari kompetensi lulusan, isi pembelajaran, dan seterusnya sampai ke H, sampai ke pembiayaan. Lalu kemudian kalau kita ingin melihat, nah di sini kan ada progresnya ya, sudah berapa persen dari masing-masing standar ini. Nah, kalau kita mau melihat progres masing-masing ini secara lebih rinci, kita bisa mengklik tombol rincian yang ada di masing-masing standar ini. Kita klik tombol rinciannya, maka nanti akan tampil pertanyaan-pertanyaan yang sudah terisi atau yang belum terisi. Yang mana kalau sudah terisi maka dia akan disimbolkan dengan logo hijau, centang hijau. Kalau dia belum terisi atau belum lengkap terisinya, maka dia akan disimbolkan dengan silang merah. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti tinggal pilih saja mana soal yang belum, mana yang sudah. Nah, yang belum silakan langsung dilengkapi. Nah, kalau misalkan kita ingin langsung menuju ke soal yang bersangkutan, itu bisa langsung kita pilih dengan menggunakan tombol tanda panah di samping ini ya.
Nah, seperti ini, maka nanti kita akan langsung diarahkan ke soal yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, kemudian ini kita langsung pilih saja salah satu jawabannya, kemudian kita klik tombol simpan. Nah, kemudian beberapa perbedaan dari instrumen yang tahun lalu dengan yang sekarang adalah, mungkin beberapa diri bisa memperhatikan ya. Jadi yang pertama, di masing-masing instrumen, di masing-masing pertanyaan soal gitu, nah itu kita berikan keterangan. Jadi di bagian bawah itu ada keterangan. Nah, silakan dibaca ya, karena masing-masing pertanyaan biasanya keterangannya pun akan berbeda. Nah, keterangan ini ditujukan atau dimaksudkan supaya Bapak dan Ibu tidak keliru dalam melakukan pengisian pertanyaannya ini. Gitu. Jadi kalau misalkan bingung ya, ini cara pengisinya seperti apa, langsung saja lihat di bagian keterangan. Contoh seperti ini. Di sini kan pilihannya hanya 1 sampai 7 ya. Nah, ini kalau misalkan kita tidak terlalu paham apa yang dimaksud, mungkin kita akan bingung. Tapi kalau misalkan kita baca keterangannya, maka kita insya Allah akan paham. Contoh, berikan respon berdasarkan pengalaman dan kondisi real dengan memilih angka 1 sampai 7. Ada sebelah kanan pernyataan. Nah, semakin tinggi angkanya, maka pernyataan selalu dijalankan oleh sebagian besar siswa, begitupun sebaliknya, dan seterusnya. Nah, ini silakan dibaca sendiri. Nah, kira-kira kalau pertanyaannya gambaran perilaku berkarakter baik dan seterusnya, nah, angka 1 itu berarti semakin jarang ya, atau bahkan tidak pernah dilaksanakan. Nah, angka 7 itu artinya selalu dijalankan ya, selalu dijalankan oleh siswa. Yang mana yang dimaksud dijalankan itu adalah menghargai pendapat orang lain. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu mudah-mudahan diharapkan tidak bingung lagi dalam melakukan proses pengisian instrumen ini. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah, mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat dari sisi jumlah pertanyaan ya. Nah, di sini terlihat bahwa jumlah pertanyaannya secara sekilas lebih banyak gitu ya dibanding tahun kemarin. Jadi kalau tahun lalu mungkin hanya 20, 30, nah kalau sekarang sampai 100 gitu ya. Nah, ini tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena kita lihat bahwa perbedaannya ada di sini. Nah, jadi kalau tahun lalu itu yang namanya pertanyaan misalkan 1 dari 10, nah seperti itu misalkan ya. Nah, angka 1 ini itu biasanya beranaknya banyak gitu ya. Jadi misalkan A1A, lalu kemudian di bawahnya lagi A1B, kemudian A1C, A1D, dan seterusnya. Kadang-kadang satu pertanyaan, sub pertanyaannya bisa lebih dari berapa, 1 ya, mungkin 2, bahkan ada yang sampai 10 gitu ya. Nah, untuk tahun ini sub pertanyaan yang biasanya berjajar ke bawah itu kita ganti menjadi masing-masing jadi pertanyaan sendiri-sendiri. Contohnya seperti ini, A01A, nah itu gambaran perilaku yang bla bla bla. Lalu kemudian kalau kita klik ke pertanyaan berikutnya, itu adalah A01B. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau misalkan kita menggunakan pertanyaan yang scrollnya ke bawah panjang seperti itu, dikhawatirkan ada pertanyaan-pertanyaan yang terlewat. Jadi misalkan baru mengisi A, B, lalu kemudian C-nya terlewat karena scrollnya kecepatan, ya, jadi langsung masuk ke pertanyaan D, misalkan gitu ya. Nah, setelah dicek, oh ternyata kok nggak 100%, ternyata ada satu pertanyaan yang terlewat, yang tidak terjawab. Nah, harapannya dengan seperti ini, mudah-mudahan tidak akan ada yang terlewat gitu ya, karena masing-masing pertanyaan ya cukup hanya menjawab sekali saja. Begitu sudah selesai menjawab, bisa langsung menuju ke pertanyaan berikutnya. Sekali menjawab, lalu kemudian pertanyaan berikutnya, dan seterusnya sampai ke pertanyaan terakhir. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dengan hal yang seperti ini, resiko pertanyaan terlewat oleh responden itu menjadi semakin kecil, karena untuk melewatkan itu kan otomatis harus mengklik tombol dulu gitu ya, tidak hanya scroll saja. Nah, jadi sebenarnya secara jumlah ini relatif tidak ada perubahan dari tahun kemarin gitu. Jadi masih sebenarnya sama saja, yang berbeda hanyalah format pengisian saja. Nah, kemudian setelah kita melakukan pengisian di sini, hal berikutnya yang kita lakukan adalah mengklik tombol hitung rekap kemajuan yang ada di sebelah kanan atas ini. Tujuannya apa? Supaya rekap kemajuan itu bisa terupdate dengan hasil pengisian terbaru yang kita
lakukan. Karena kalau tidak seperti itu ya dikhawatirkan nanti tidak naik-naik gitu ya, rekap kemajuannya masih segitu-segitu aja, padahal sebenarnya sudah mengisi banyak, tapi ternyata masih sedikit atau bahkan masih nol. Nah, seperti itu. Seperti biasa, seperti tahun lalu, target kita adalah 100% untuk masing-masing responden. Nah, jadi supaya masing-masing responden, khususnya umumnya sekolah, itu bisa mencapai target yang sudah ditentukan seperti itu. Baik, itu adalah pengisian instrumen menggunakan aplikasi EDS offline yang ada di desktop. Kemudian untuk tahun ini, nah sekarang kita juga punya metode lain, metode terbaru untuk pengisian instrumen, yaitu pengisian menggunakan handphone atau menggunakan smartphone Android. Nah, nanti akan kita jelaskan bagaimana cara pengisiannya. Untuk yang sekarang akan kita jelaskan dulu bagaimana menampung data hasil pengisian dari handphone tersebut. Nah, di menu EDS 2020 ini ada menu baru yaitu upload file isian instrumen. Nah, ini kalau kita klik maka nanti akan tampil seperti ini. Nah, bagi Bapak dan Ibu operator, mudah-mudahan ini bisa meringankan beban Bapak dan Ibu operator semua, khususnya dalam hal pengisian ya. Kenapa? Karena ya walaupun memang idealnya atau secara peraturan atau secara juknis gitu, yang melakukan pengisian itu adalah responden masing-masing gitu ya, baik itu kepala sekolah atau guru gitu ya. Nah, pada prakteknya kadang-kadang masih saja ada yang mengisi adalah ya operatornya sendiri gitu ya. Jadi ya guru yang mengisi operator, kepala sekolah yang mengisi juga operator ya. Masih banyak yang seperti itu, walaupun macam-macam prakteknya. Ada yang memang yang mengisi benar-benar full operator, ada yang prakteknya hanya sebagai perantara memindahkan isian gitu. Jadi mungkin dulu mengisinya menggunakan kertas si guru atau kepala sekolahnya, lalu kemudian dari kertas itu ditransfer ke dalam aplikasi dan yang mentransfer adalah operator. Ada juga praktek seperti itu. Nah, untuk tahun ini untuk masing-masing responden itu sudah disediakan pengisian yang lebih individual, yaitu pengisian menggunakan handphone. Nah, nanti kemudian hasil isiannya itu baru di-upload ke dalam aplikasi EDS ini. Nah, yang mengupload nanti tinggal operator sekolahnya. Nah, harapannya adalah karena ini proses pengisiannya lebih individual, jadi harusnya sih tidak terlalu banyak ya kasus di mana HP dipinjam-pinjam gitu ya, tukar-tukaran antar guru atau antar responden. Harusnya sih tidak terlalu banyak kasus seperti itu. Jadi mudah-mudahan pengisiannya bisa dilakukan menggunakan handphone masing-masing. Nah, lalu kemudian hasil pengisiannya itu diserahkan ke operator sekolah, baik itu menggunakan email atau menggunakan WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Kemudian nanti si operator sekolah tinggal mengupload file hasil pengisiannya ke offline, ke aplikasi EDS offline ini. Nah, ini contohnya ya, beberapa data guru yang sudah di upload pengisiannya ke dalam aplikasi EDS offline ini. Jadi EDS offline ini secara prinsip atau secara analogi gitu ya, itu bisa kita sebut sebagai terminal pengisian dari berbagai macam handphone yang menggunakan offline survey itu. Setelah diisi, terminalnya atau muaranya atau ujung akhirnya itu adalah di aplikasi EDS offline ini, yang mana dari sini baru nanti kemudian bisa kita lakukan sinkronisasi supaya datanya bisa terkirim ke server. Nah, seperti itu upload file isian instrumen. Lalu kemudian kita sekarang masuk ke peringkat pengisian. Nah, peringkat pengisian ini seperti yang bisa kita lihat ya, tinggal 2 respondennya, hanya kepala sekolah dan PTK atau guru saja. Nah, untuk jumlah minimalnya itu sendiri masih sama seperti tahun lalu, hanya saja ada beberapa perubahan, yaitu yang pertama untuk SD. Untuk SD jumlah minimal responden gurunya itu sekarang jumlahnya 8. Kemudian untuk SMP dan SMA dan SLB itu jumlahnya masih sama, masih 10. Nah, bagaimana kalau kasusnya ternyata jumlah guru yang ada di sekolah tersebut kurang dari jumlah minimal responden yang diharuskan. Jadi contoh misalkan gurunya minimal pengisinya itu adalah 10,
ternyata jumlah guru di sekolah tersebut hanya 5. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka secara aplikasi itu sudah cukup pintar untuk mendeteksi kekurangan jumlah guru tersebut, maka jumlah minimalnya itu akan dikurangi sesuai dengan jumlah guru yang ada saja. Jadi kalau misalkan gurunya hanya 5 jumlahnya, maka nanti jumlah guru minimalnya juga berubah menjadi 5. Jadi tidak menjadi 10 atau 8 gitu ya. Jadi jumlah guru 10 atau 8 minimalnya itu hanyalah untuk sekolah yang memang jumlah gurunya lebih banyak dibanding jumlah minimalnya. Seperti itu. Nah, kemudian peringkat pengisian ini juga masih sama. Jadi nanti yang tampil di sini adalah peringkat pengisian oleh masing-masing responden, yang mana diurutkannya berdasarkan progres gitu ya. Jadi semakin tinggi progresnya, semakin tinggi peringkat pengisiannya. Semakin rendah ya mungkin nanti dia akan semakin turun ke bawah, sampai ya kalau belum pernah ya berarti nanti dia akan makin di bawah gitu ya. Nah, lalu kemudian ini ada sinkronisasi, kemudian di sini ada rapor mutu. Untuk rapor mutu di versi yang sekarang sudah rilis itu masih belum dibuka, tapi nanti setelah dibuka, setelah prosesnya di enable atau dibuka, maka nanti proses validasinya hanya 2 responden saja gitu ya, jadi hanya kepala sekolah dan guru, supaya hitung rapor mutu ini bisa diklik. Jadi kalau ini nanti sudah centang hijau, kemudian guru juga sudah centang hijau, maka nanti tombol hitung rapor mutu ini akan bisa diklik. Nah, sama tadi juga sudah dijelaskan harusnya bahwa tahun ini menghitung rapor mutu itu tidak hanya 5 standar di lokal, tapi harapan kita adalah targetnya 8 standarnya itu semua bisa dihitung di lokal, yang mana datanya nanti akan diambil dari aplikasi Dapodik yang ada di lokal komputer Bapak dan Ibu semua. Jadi tidak perlu menunggu lama gitu ya. Mudah-mudahan setelah proses hitung rapor mutunya selesai, rapor mutunya langsung tampil 8-8-nya gitu. Tidak hanya 5 atau tidak hanya 6. Nah, lalu kemudian di bawahnya ada fakta integritas kepala sekolah. Nah, ini juga masih sama seperti tahun lalu. Ini baru bisa diklik kalau proses hitung rapor mutunya sudah selesai. Nah, kemudian masih ada tombol batalkan fakta integritas. Misalkan seandainya ternyata rapor mutunya masih ingin direvisi. Nah, itu masih bisa mengklik tombol batalkan fakta integritas. Nah, baik, kira-kira itu aplikasi EDS offline yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Nah, mungkin langsung saja ya, sekarang kita akan masuk ke pengisian menggunakan Android, menggunakan aplikasi offline survei. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, nanti bisa sekalian di akhir gitu.